Keringet wong ternyata beda-beda nasi mau Kayaknya di sebelah sini. Ya mau petengik be anak kok. Ya lagi area pengen dikit. Kayak terus kayak Pohon. keringet Oh iya. Jerami bukan? Oh penguk. Ngapa kayak? Ngapa mas? Iya ya. Kunciannya di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kuncian apa sih, Mas? Bukain nih. Hah? Bukain. Nanti. Bukain, Be. Apa, Mas? Bukain. Cari. Bukan ini ngasih mati ya. Berarti kunci. Ah, tuh. Tarik. Mana bro? Ini cukup satu. Kamera nyalakan, Gun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Dimana kemarin kita kehilangan sosok Mbah Ratno ya. Semoga Mbah Ratno tenang di alam sana. Amin. Saya pikir Mbah Ratno meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat apapun. Ternyata saya salah berpikir, teman-teman ya. Pas tadi jam 6 pagi, biasanya saya belum ngantuk banget kok. Tiba-tiba ngantuk luar biasa. Sedangkan saya kan menunggu agak ada matahari, saya baru tidur. Biasanya seperti itu, teman-teman. Tapi tiba-tiba ngantuk banget. Ternyata saya hanya ditidurkan selama 10 menit. Dan di situ saya ditemui oleh sosok Mbah Ratno dan menunjukkan ke arah sini untuk mengambil sebuah benda yang sudah dikunci oleh Mbah Ratno. Bendanya berupa ini, kunci bumbung. Nah, di dalam sini ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh Mbah Ratno, teman-teman ya. Ya, Mas. Surat wasiat, Mas. Surat wasiat. Mbah Ratno sengaja disimpan di sini karena banyak pertimbangan, Mas. Ini aura haline ngotek nih. Alah, sobat. Ah, sobat. Segera kembalikan tabung darah itu ke induk asup Panting. Tabung darah itu sekarang di tangan pemuda bernama Vinti Rafdila di Desa Watu Kumpul. Baik, teman-teman. Berarti bukan keluarganya yang datang memberitahu ini, Mas. Mbah Ratno nggak ada keluarganya. Berarti lewatnya mimpi. Mbah Ratno datang melalui mimpi saya kok. Tak kira ke hutan ini mau ngapain gitu loh. Dan saya dibilang jangan sampai kasih tahu siapa-siapa sih. Makanya dikunci di sini. Kalau orang nggak tahu kunciannya nggak mungkin bisa. Saya diajarin kunciannya sekalian.
Enggak Mas, berarti ini Mbak Rano sebelum meninggal dia sempetin buat ini apa gimana sih maksudnya? Mungkin Dan kan pas sebelum meninggalnya kan pas posisinya terluka parah, mungkin sebelum menyerahkan sebelum diri. menyerahkan diri. Oh, Nah ini kan jalan berangkat ke Asupanting, iya iya. ya kan? Berarti disimpulkan Mbah Ratno menyerahkan diri juga meninggalkan sebuah jejak yang dimana bisa kita kerjakan. Mbah Ratno sadar ya, bahwasanya Mbah Ratno ketika menyerahkan diri, permasalahan besar itu terjadi pada saya kalau Mbah Ratno tidak bisa mengembalikan tabung darah anak dari Asupanting. Lah, jenengan sudah tahu penyebabnya kenapa Mbak Ratno tidak menyerahkan darahnya itu Sudah sekalian. tahu. Sudah tahu. Pertama, ada rahasia besar, ya, di mana Mbah Ratno meninggal bukan karena luka. Ingat-ingat itu. Betul. Mbah Ratno meninggal atas dasar hancurnya sebuah perjanjian. Jadi Mbah Ratno dan bersama si kerisnya itu namanya siapa yo? Lirmodro itu terikat sebuah perjanjian dengan sesosok makhluk yang dimana ketika suatu saat perjanjian itu dilanggar itu akan membunuh Yang mengucapkannya ya. janji ya. Makanya Mbah Ratno kan otomatis sudah melanggar perjanjian, akhirnya Mbah Ratno mungkin diserang secara brutal oleh pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Pertanyaannya di sini, ya, Mbah Ratno kan bangsa manusia. Ya. Pemuda itu bernama siapa tadi? Rifti Abdillah. Dibaca yang jelas. Ya, ini saya sudah foto ini Mas. Rifti kok ya. Vinti Rafdila itu namanya modern. Apakah ini dari bangsa manusia? Apa justru dari bangsa Mbah Ratno perjanjiannya dengan bangsa goib? Kalau dari segi yang diucapkan oleh Kodame keris, itu kan darah dimanfaatkan untuk diteliti sebagai obat. Ya. Ya, berhubungan ini Mbak Ratno manusia, menurut saya kayaknya manusia, Mas. Ya, pemuda. Tapi kenapa ada manusia yang hebat bisa melakukan sebuah perjanjian sampai meninggal dunia? Ya sih, iya juga. Itu berarti perjanjiannya dalam bentuk dipasangin Ya, sandi gitu, Mas. segel. Oh. Lah, mengapa nggak tanya sama kerisnya baik? Tapi kerisnya belum mati belum. Oh, kerisnya masih ada. Terus masih aman di yang nggak aman HP-nya Marcel itu. Nah, itu. Gun, gimana keris Gun? Gue nong kono. Gimana? Ternyata ilmu gilingan apa kan ya? Puter giling yang tombol top sumpah. Apa sih? Sore sekitar habis asar ada orang datang ke tempat saya juga rainya asing kan. Muka. Asing datang. Tok langsung Mas ini nganterin ini. Ya aku nggak memperpanjang lah ya. Pas dicek, oh ya HP ku. Nah, itu kan mengandung pelajaran Mas. Bahwasannya yang namanya belajar dari yang sudah-sudah itu penting. Makanya. Ya makanya kusnuson itu boleh, goblok jangan. Ngomong saya goblok apa Enggak, gimana? maksudnya kusnuson jenengan, goblok saya. Gitu loh. Yang sudah. Jadi tidak ada yang kerugian. Ya kan udah balik apa diem gitu gitu. Tapi kan cemas. Larang. Tahu apa yang membuatmu risau karena kehilangan HP? Merasa memiliki. Karena kau merasa memiliki. Padahal itu bukan milikmu. Titipan. Rahasianya Mas. Bukan milik saya gimana? Nih, ya. Semakin kau menggenggam erat dunia, semakin sakit pula kehidupanmu. Dunia bukan digenggam, bukan ditaruh di dalam hati. Dia ketakutan bukan karena HP-nya, tapi isi di dalam HP. Ada sama istri apa? Adegan. Iya. Takut kemarin cerita. Sini guys. Siap nah. Oh iya. Ini enak kue kum. Iya lah. Ini berwani kondas lah. Ya bis. Lahap tertindak. Tinggal pahit bang. Jaga.
Ya katanya belajar. Dia lagi belajar, Mbok. Ya, ya. Oh, ya. Oke. Salam manusia. Waalaikumsalam Lir Potro. Lir Modro. Lir Motro. Libotro. Seperti ini Lir Motro. Duduk, Lir. Ternyata dugaan saya salah Lir. Dugaan apa itu? Saya pikir Mbah Ratno meninggal dunia tidak menitipkan sebuah pesan wasiat Apapun. terhadap kita semua. Ternyata Mbah Ratno menitipkan sebuah pesan. Ini, Pesan. ya. Saya tidak mengetahui kalau Mbak Ratno menitipkan pesan kepada kalian. Intinya pesan itu menyuruh kami segera mengembalikan Darah tabung darah terhadap induk asupan. asup panting. Darah tabung darah itu sekarang berada di tangan pemuda yang bernama Vinti Rafdila yang berada di Watu Kumpul. Kau tahu mengenai itu? Ya, saya tahu pemuda yang bernama Vinti Rafdila itu. Di mana dia? Kau terikat perjanjian. Saya tidak tahu. Kau tahu Watu Kumpul ada di mana? Oh, sini. Bangsa jin apa manusia? Vinti Rafdila, dia bukan dari kalangan manusia. Dia sama seperti saya. Dia adalah dari bangsa jin. Watu Kumpul kau tidak tahu? Baiklah. Kembalilah. Jelas. Ini di sini kan ada gede. Kalau ngomong malah takutnya Itu meledak, mati. Berarti Mbah Ratno bekerja sama dengan makhluk, ya, makhluk yang bernama pemuda Rivinti. Vinti Rafdila yang berada di Watu Kumpul. Itu ya teman-teman ya. Pertanyaannya, di manakah Watu Kumpul itu berada? apakah wilayah kene atau wilayah ndi? Kalau setahu saya Watu Kumpul berada di Kabupaten Pemalang. Kalau Watu Kumpul yang sesuai dengan dunia kita. Cuma kan katakanlah Karanganyar di sini juga ada, di Solo ya ada, di Jatilawang ya ada Karanganyar. Semuanya banyak di Karanganyar. Kalau yang banyak perkumpulan watu tadi Gringsing itu Bang. Ya. Tipo Watu. material tunggak semi. Kita cari tahu sambil jalan. Buka segelek. Turun pusaka-pusaka ini, Mas. Mana? Ada. Pusaka meteng sedoyo. Kita kontrol, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang. Waalaikumsalam. Mas Anang di bawah. Assalamualaikum yang Sari. Waalaikumsalam. Kau lagi ngolati Watu Kumpul lah. Betul ya. Kira-kira desa Watu Kumpul itu berada di mana? Soalnya banyak desa yang bernama Watu Kumpul yang. Nek menurut aku Watu Kumpul sing dimaksud keseprange sekang hutan kenen. Ngon cecere dawuan
Oh, Dabuan apa ada desa Watu Kumpul sana yang? Ana, Soalnya ini bukan dari bangsa kalangan manusia yang. yo ngerti. Oh, ya kalau sudah tahu mending saya ke sana aja yang. Mbok malah kesuwen. Mending komelu. Takawa maring apain. Halo. Bukan dong macan yang. Yuk nabrak ya. Kita kurgari cekelan anteng. Mek tangane ora seranggean ya. Dan ora nelampiti. Kiwenengan. Iya. Iya yang. Ya kena. Aduh, yang hari itu duduk nama Watu Kumpul. Bismillah. Bismillah. Satu. Ya, alon ya. Mantap. Enak yang yang. Yang sabar yang. Nang. Meko. Ya, pas banget nih dure. Pakai si Madan ngalor. Bocah wadon sing diseneng iko. Anake Mankarta tapi ora jodoh. Yang. Jembas masa iku yang seperti. Tidur. Kayak masjid sing dibangun iko kae. Oh iya kayak silamune ijo kayak. Iya, Tapi kan dulu ya. lagi kulone bocah wadon sing seneng kok ngasih gemblung nang. Apa sih yang? Si golek tiba kayak yang. Si bocah mantan. Yang para apa yang? Gegen ya. Bismillah. Alhamdulillah. Aduh. Iya apa yang? Lo kasih deh yang. Iya wis mlebu. Mari daerah Watu Kumpul. Yang kedua yang. Ya wis yang. Nek pancen wis nang daerah Watu Kumpul. Ben aku sing golek. Masalah sing lagi digolek nang aku yang. Iya. Ya sing hati-hati ning kene. Bukana wong anu tembeng abah mari ngene ya. Ari keremetan ya. Nah. Terus kiye jane lah. Martaji siki sini ngendi? Kata Marta Jimok lagi dipercaya di suatu kerajaan yang pancen kayak lagi kebagian banget nang. ya mujur nasib ya. Nasibnya mujur ngapa-ngapane kepenak. Wis dadi dalane ya yang. Tapi kowe ngane lunga los kowe ora gelem bali nang. Bunglas. Pancen watak kita ora kena dirubah sih nang. Ya watek ta ya Kawan ajib. lahir. Nek watuk lah tobatnya mari ya. Iya. Ya wis ora apa-apa. Enggak itu ora cekali gue ta ya. Tapi ya wong balik maning watak. Iya. Makanya kabeh sini kene enggak lagi ketunungan kebagian sing muncul. Main Ya, eling-eling nang. Asal anu sekang ngerti. tetap melambung tinggi tapi jangan sampai tidak menginjak bumi. Jangan sampai lupa daratan. Ya. Ya kur pesannya kur kue nang. Siap yang. Tadi mau harus ketemu Martaji ya. Tulungan nanti. Penging. Mending. Siap yang, siap. Ngasih kebablas. Ya wis kana sing hati-hati nyontok balik mari. Ya matur nuwun yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu juga tuh. Ini dik. Alhamdulillah kita sudah sampai di wilayah Watu Kumpul teman-teman. Kita tinggal cari sesosok makhluk. Siapa namanya lupa lagi, susah tadi. Pinti. Binti Rasdila. Rafdila. Kita cari sosok pemuda yang bernama
Binti Rafdila ya teman-teman. Yuk diingat-ingat pesannya yang Syarif ya, semoga semakin tinggi tanpa harus lupa dengan bumi. Wen. Baru dibuka langsung masuk. Assalamualaikum. 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 Siapa namanya? Namanya siapa? Kufron. Oh, Gufron. Gufron. Gufron mau bertanya. Kamu tahu nggak desa ini bernama Watu Kumpul benar? Hah? Watu kumpul ini Iya. Ah, dipertegas Mas Mungo. seperti ini Gufron. Kau kenal nggak dengan salah satu makhluk pemuda bernama Binti Rafdila? Anak muda Binti Rafdila. Saya mendengar. Oh, ya tahu. Tahu nggak? Binti Rafdila tahu nggak jenengan? Pemuda Binti Rafdila. Binti. Rafdila. Mas Gufron, jenengan tahu apa enggak pemuda yang bernama Binti Rafdila? Gatel apa? Salah naik. Gatel? Takut. Sakit apa gimana, Mas? Kamu sakit apa bagaimana Gufron? Ada obat. Sakit apa kamu? Sakit apa sakit? Sakit ngomik apa yuk? Masa satu ngomong. Kaki saya Ya kakimu kenapa? gatal. Tapi yang dikukuin kenapa jidatnya? Ya yang digaruk-garuk. Gatal kenapa itu? Lupa. Gimana sih? Kamu itu gatel kenapa? Ya udah, Setiap menginjak kapur. minta kapur. Borok maksudmu? Oh, tebing kapur. Kamu boroken. Kurang apa gimana? Ya wis nanti kamu tak sembuhin sama Tuan Tabib Ponidin. Ya itu kamu tahu Binti Binti Rafdila. Rafdila apa enggak? Pemuda. Pemuda di desa ini. Lupa. Siapa itu? Ayo pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya apa? Ya, saya Ibu Gufron. Oh iya iya. Mohon maaf, tadi sengaja saya lihat Gufron jadi saya panggil masuk ke sini. Ibu khawatir, saya nggak ngapa-ngapain enggak. Ya, anak saya itu memang dia gampang lupa. Kadang pulang ke rumahnya saja dia lupa jalannya. Halo, halo. Ibu, perkenalkan namanya siapa? Suwi ya. Masuk ya. Seperti ini, Bu. Kebetulan saya baru datang ke tempat ini, sedang mencari sosok makhluk dari bangsa seperti ibu. Pastikan dulu benar apa enggak. Di sini Desa Watu Kumpul. Ya, di sini waktu kumpul. Apakah ada sosok pemuda yang bernama Binti Rafdila di tempat ini? Binti Rafdila. Rafdila. Oh, ya, saya tahu. Ah, alhamdulillah. Binti Rafdila memang dulu pernah tinggal di sini. Ya,
Namun sekarang sudah tidak di sini lagi, manusia. Nah, terus di mana itu? Sebenarnya kalau ibunya dia masih berada di sini. Namanya Ibu Sania. Ibu Sania Iya, masih Nam- berada di rumahnya. masih berada di Watu Kumpul sini. Namun untuk Binti Rasdila dia sekarang sudah pindah. Pindah kemana Ibu? Kalau pindah kemananya saya kurang tahu. Tetapi waktu itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu Binti Rasdila itu ketika pindah dia seperti dijaga oleh beberapa prajurit yang saya rasa itu dari kerajaan. Oh, Saya, dikawal. iya, saya lihat dari pakaian dan senjata tombak yang mereka bawa itu hampir semuanya seragam. Saya rasa itu bagian dari kerajaan. Apakah Binti Rasdila ikut ke kerajaan itu menurutmu? Saya kurang tahu. Baiklah, jika seperti itu, apakah jenengan bersedia menunjukkan saya ke tempatnya ibunya itu si Sania? Sania, Ya. bisa. Tapi saya akan mengantarkan anak saya dulu. Oh Takutnya ya, dia hilang. siap. Ayo, Bu Fron. Obat. Ya nanti sekarang titipkan ibunya ya. Dia ke siapa saja pasti meminta obat. Kakinya sering gatal. Dia dulunya kerja di tambang kapur. Oh iya ya. Kalau terkena kakinya langsung dia selalu gatal di malam hari. Udah gede yo. Ya mari, Mari mari Udah mari. nikah belum kamu? belum menikah manusia. Ya udah, Ayo Bu Fron. cepat sembuh Bu Fron. Informasi terbaru, ternyata Binti Rasdila sekarang sudah tidak ada di Watu Kumpul, namun kita bisa cari tahu melalui ibundanya itu ya, si Sania. Ya kita ngikutin ibunya Gufron. Atau mana siapa? Nah, kemana cepetan? Sana, Ikut. itu rumahnya Sania. Oh, apakah ada beliaunya di sana, Ya. Ibu? Dia selalu berada di rumah, jarang keluar. Paling dia keluar untuk berbelanja, untuk makan dia sehari-hari. Kira-kira, mohon maaf merepotkan, bisa nggak dipanggilkan untuk bertemu dengan kami? Bisa, saya akan panggilkan. Ya. Tunggu sebentar. Ya, makasih ya Ibu. Sehat selalu. Bantu lu pokoknya kali berapa? Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sania, Sania. ibunya Binti Rasdila. Pusing malam dulu. Iya Ibu Ibunya Sania. Gufron. Ini ada manusia yang menanyakan anak ibu. Iya saya sudah menjelaskan, tetapi kayaknya manusia ini ingin mendengarnya dari ibu langsung. Kawan baik ya? Ya mohon maaf Ibu Sania. Ada apa? Mohon maaf sebelumnya. Ini tadi saya ketika menjemput Gufron, saya melihat manusia-manusia ini. Mereka bertanya kepada saya tentang anak ibu. Oh iya saya mengetahui nama itu, tapi sekarang dia sudah pindah. Namun ibunya masih berada di sini. Saya tunjukkan ke Ibu Sania. Ya memang benar. Anak saya sudahlah saat lama tidak kembali. Assalamualaikum Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf, saya harus menunggu Gufron, takutnya dia pergi lagi. Silakan. Mau pamit terlebih dahulu. Terima kasih ya Ibu. Mari Bu Ya. Sania. Mari. Mohon maaf, izin waktunya sebentar Ibu. Oh iya tidak apa-apa. Ini ada apa? Apakah kalian teman dari anak-anak saya? Oh iya, apakah Binti Rasdila berada di rumah Ibu? Seperti yang sudah dikatakan, anak saya sudah sangat lama
sudah tidak pernah pulang lagi. Mungkin sudah sekitar 9 atau 10 tahunan. Lalu pergi kemana anak ibu si Binti Rafdila itu? Ini yang membuat saya sedih, manusia. Semenjak kepergian anak saya yang dibawa dan bekerja untuk kerajaan Banteng Malang, anak saya itu sampai detik ini tidak pernah pulang sekalipun. Saya sangat merindukannya. Selama 10 tahun itu nggak pernah pulang? Kurang lebihnya 9 atau 10 tahun, benar. Oke, nengit ibunya yuk. Memang ambisi anak saya itu memiliki cita-cita yang besar. Anak saya menginginkan menjadi seorang peneliti yang handal. Penelitian. Namun pada saat penelitian itu diketahui oleh pihak kerajaan Banteng Malang, sehingga anak saya dipekerjakan di kerajaan itu. Jika dari kabar yang beredar, anak saya diperlakukan sangat baik dan diposisikan di tempat yang terbaik pula. Di Banteng Malang itu. Benar sekali. Namun yang disayangkan itu, saya benar-benar ingin anak saya pulang, ingin saya memeluknya. Saya begitu merindukan. Padahal itu anak satu-satunya. Suaminya sudah tidak ada. Saya tinggal sendirian. Janda jenengan. Benar. Baiklah ibu. Bila mana suatu saat nanti saya bertemu dengan Binti Rafdila, akan saya pesankan sesuai dengan apa yang ibu ceritakan. Terima kasih banyak.